warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sahabat Maulana akan membawakan materi tentang perspektif gender dalam hadis. Nah, sebelum ini nih saya mau nanya ke teman-teman yang datang sini sama yang di Jimit juga, kalian bisa definisiin masing-masing nggak apa itu hadis? Dimulai dari Nia dulu dah. Tahu lagi. Hadis apa? Masa orang nggak tahu? Sebenarnya tahu. Tahu. Ya, yang lu tahu aja, yang lu tahu, yang lu tahu. Jujur kan? Yang lu tahu. Cuma lupa hadis. Lupa. Skip. Lil, apa hadis itu? Bang Bob? Hadis, kalau menurut saya hadis itu sebuah penjelasan lebih lanjut dari Al-Quran. Jadi misalkan di Al-Quran ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai kaum muslim disuruh sholat, tapi di Al-Quran ini tidak dijelaskan bagaimana tata-tata dari sholat, tata cara wudhu, dan sholat itu ada batalnya apa enggak gitu. Dan di hadis ini dijelaskan bahwasanya kalau misalnya kita sholat itu ternyata ada niat, dan setelah sholat itu ada wudhu. Dan di hadis ini dijelaskan bagaimana kita wudhu yang benar dan baik. Jadi kesimpulannya hadis ini kalau menurut saya kayak melengkapi isi yang ada di Al-Quran gitu. Oh iya. Kalau menurut sahabat Bob itu hadis itu melengkapi apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya sholat, ada berwudu, ya boleh itu. Kalau menurut Bang Hafiz, Mana menurut bagaimana? Kaum Jimit. Kalau dari gua sih, secara singkatnya kan hadis itu perkataan Nabi, ya kan? Perkataan Nabi, nggak cuma perkataan Nabi sih, jadi ibaratnya perwujudan dari perlakuan Nabi, baik itu dalam perkataan, tindakan, dan semacamnya ketika di zaman Nabi itu. Karena memang Al-Quran kan bicara soal kalamnya Allah gitu kan, Allah berkata lewat Al-Quran gitu. Sedangkan Nabi yang sebagai kekasih Allah, itu diwujudkan dalam bentuk hadis gitu. Jadi sahabat-sahabat itu meriwayatkan perkataan atau perlakuan Nabi itu lewat hadis. Jadi itu karena Nabi sebagai contoh teladan bagi umat Islam gitu kan. Kalau menurut gue sih gitu. Ya boleh jawabannya sahabat Hafiz. Sebenarnya semua tadi jawabannya dari sahabat Hafiz sama sahabat Karis Bob itu hampir semua menjelaskan. Cuma kalau untuk versi lengkapnya di situ perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan menjadi landasan syariat Islam. Jadi hadis itu tuh adalah landasan syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sambut ya kalau ya. Apa? Daripada gue nggak bisa nulis. Seperti santan. Yang kedua. Nah, tadi kan kita udah bahas hadis nih ya. Nah sekarang karena ini kita dalam rangka merayakan International Women's Day, jadi materi saya kan perspektif gender dalam hadis. Tadi kita udah bahas hadis, sekarang kita bahas gender. Nah, saya mau nanya lagi nih, banyak orang yang bahkan mahasiswa gitu yang udah yang udah terdidik gitu, yang kaum mahasiswa itu Akademis, intelektual. Nah, itu nggak bisa bedain gender sama seks atau jenis kelamin. Nah, saya mau nanya lagi nih teman-teman nih. Boleh. Ini teman-teman yang dari sini Di sini nih, coba nih teman-teman di sini nih. Nah, teman-teman di sini nih. Ini nih, dan jembai ente. Dari Jembai. Ente Islam bukan? Disimak. Ini tahu nggak bedanya gender sama jenis kelamin? Bedanya ini. Kalau menurut Nia, kalau gender ini merupakan sebuah
perbedaan fungsi peran dan laki-laki. Perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari fungsi, tugas dan kewajibannya. Tapi kalau misalnya seks itu masuknya ke jenis kelamin yang membedakan dari segi biologisnya. Kayak apa sih misalnya gitu kan? Perempuan itu kan biologisnya udah menjadi kuadrati, sifatnya itu kuadrati. Perempuan apa kayak mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, kan sama nifas itu kan udah menjadi kuadrati dari perempuan itu kan. Nah kalau laki-laki kodratnya apa? Kayak mempunyai sperma, terus jakun itu kan udah menjadi. Kenapa sperma duluan? Ya itu benar. Iya benar sih. Kan? Itu udah menjadi, itu udah menjadi kodratnya. Ya itu sih menurut Nia perbedaan antara dan seks. Iya. Jadi jawabannya ini udah bener banget ya. Jadi kita nggak usah nanya ke yang lain lah. Lu paling jawab pada bingung semua. Iya. Lu udah pada. Mau padahal nggak tahu. Iya udah tahu sih. Sebenarnya tahu. Jadi gender itu dari persepsi masyarakat tentang perilaku, tentang peran, tentang gender seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi persepsi masyarakat misalkan kalau laki-laki itu harusnya yang bekerja, perempuan di rumah masak, gitu kan? Nah terus kalau apa namanya? Ada lagi persepsi masyarakat tentang laki-laki dan perempuan itu kayak apa ya? Kalau laki-laki itu Perempuan nggak boleh kuliah, laki-laki boleh sekolah tinggi. enggak, bukan. Kalau laki-laki itu jauh lebih kuat dibandingkan perempuan. Ya. Dari sifatnya. Dari fisik, Gitu. dari fisik. Yang benerin genteng. Oh, yang gitu-gitu. Alat galon. Padahal saya juga bisa tuh bergenteng. Mancing sanyo. Mancing. Iya, mancing sanyo. Ya sih Bener, benar. Mancing liputan. Nah, itu gender tuh, itu gender. Jenis kelamin. Ya tadi sama yang dibilangin sama sahabati Nia, perbedaan biologis antara pria dan wanita yang sifatnya mutlak atau sudah ada sejak lahir. Jadi gender itu seru gitu aja. Apa? Kan Jadi singkatnya aja ya. Gender adalah persepsi masyarakat. Liputan nih. Data jenis kelamin, seks, itu adalah tadi apa? Perbedaan biologis atau sudah ada sejak lahir. Kayak Aska udah punya jakun belum Aska? Kalau belum punya itu berarti seksnya perlu dipertanyakan tuh. Ini kan match lagi. Nah ini gender sama jenis kelamin. Nah udah tahu gender, udah tahu jenis kelamin. Kita masuk ke hadis-hadis materi saya. Nah jadi sebelum masuk ke hadisnya, saya mau klasifikasiin atau materi saya tuh terdiri dari tiga bagian. Itu di mana ya? Apa website? Di atas boleh. Materi pertama itu ada masalah penciptaan perempuan. Dia dapat caranya ya, nyiptain ya. Kenapa? Palingnya beda bagaimana ya? Kita perempuan. Nah, ini nih. Woi, udah mulai. Ya, Mengenai tugas atau tanggung jawab suami istri. Gue gak enak kalau gue ini. Pak, tugaskan kepada lanjut udah. bawah. Lah, capek. Kalau gue capek dari ngobrol ya, Pak.
Nah, satu. Dia takut. Emang doang kita. Terus kita bahas yang pertama dulu ya, masalah penciptaan perempuan. Perempuan diciptakan dari mana? Awalnya. Iya. Dari ibu sama ayah. Empuk. Yang pertama tuh, yang perempuan pertama diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Tulang rusuknya siapa? Tuan ini. Nah, Tulang kering. kalau masalah kita perempuan ini ada hadisnya juga, cuma baca aja aku Iya, apa? dari Abu Quraib dan Musa bin Hizam menceritakan kepada kami dari Ali, dari Zaidah, dari Masyarah Al-Asja, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, kami berpesanlah kepada kaum perempuan karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk. Jika kalian mencoba meluruskannya, ia akan patah. Tapi jika kalian membiarkannya, maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada yang tahu nggak maksud hadis apa? Enggak. Tadi. Saya bukan Islam. Itu aja. Saya bukan Islam. Udah tahu. Maksud dari ya. Nah, Ulang. Ulang ya. Saya mau kopi dulu saya. gua ngertinya bahasa Arab soalnya. Rasulullah SAW bersabda, Ah. saling berpesanlah kepada kaum perempuan. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk. Jika kalian mencoba meluruskannya, ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya, maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan. Gitu maksudnya. Ngerti tuh gua. Gue nanya ke kalian, gue juga ngerti soalnya. Gue coba lah ya. Oke. Gue coba. Boleh diskusi. Ini boleh Kan diskusi. diskusi. Diskusi ya. Gue coba lah ya. Tapi gue sebenarnya kagak terlalu dengar semuanya. Yang gue tahu tuh, oh namanya tulang rusuk ya. Oh dia ciptakan tulang rusuk. Berarti seorang perempuan atau seorang manusia jika bisa cuma hanya satu tulang rusuk, nggak bakal bisa hidup atau nggak bakal bisa bergerak layaknya seorang manusia. Nah, jika dikorelasikan dengan wanita, berarti wanita jika hidup hanya dengan seorang wanita saja atau dengan cara pandang wanita saja nggak bakal bisa hidup sejalan dengan yang seharusnya sebagai manusia. Nah, harus ada seorang satu lagi nih atau lawan jenis dari wanita itu atau pria untuk menyatukan keduanya untuk apa tuh biar selaras dan menjalankan roda kehidupan, biar bisa sempurna yang seharusnya sempurnaan dua tulang rusuk ini bisa apa sih ya yang bisa menjalankan. Mau boleh langsung apa nanti? Oh ini yang bisa ngejalanin seharusnya kita sebagai atlet mau apa ya dulu Jadi seharusnya ini ya udah saling butuhkan antara satu dan lainnya dah. Kalau satu dan yang satu lainnya. Karena kalau nggak ada satu lainnya kita kayak gimana ya, gak usah hidup kan. Iya. Makanya Iya. wanita dan pria tuh saling membutuhkan. Iya. Ini boleh juga nih. Itu kayak cara pandang gue ya. Ya, ini cara pandang dari sahabat Ajis nih bagus banget nih. Nah, Tunggu. ini kalau karena gue bingung makanya gue nanya sama sahabat-sahabat di kalian. Nah ini tapi ada dari gue nyatet perspektif dari kontemporer. Jadi itu hadisnya ini bisa makna dari hadis ini itu adanya suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan sesuai dengan kodratnya untuk menjalankan fungsi reproduksi, yakni mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak dalam rangka kelanjutan umat manusia, termasuk sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, tidaklah selayaknya laki-laki bersikap kasar dalam mengubah sikap perempuan. Laki-laki hendaklah memberikan pelajaran yang lunak kepada perempuan sesuai kodrat penciptaannya, yaitu bersifat lembut. Nah, jadi kalau dari perspektif kontemporer ini hadis itu bermakna bahwa
perempuan itu udah ada kodrat yang diberikan oleh Allah. Yang tadi sahabat ini bilang, melahirkan, menyusui, mengandung, menstruasi, itu buat kelanjutan, bukan cuma buat dia doang, buat kelanjutan umat manusia. Kenapa buat kelanjutan umat manusia? Karena ada melahirkan di situ, melahirkan bahkan generasi lah ya. nah, melanjutkan kehidupan umat manusia. Melahirkan itu dapat kayak mereka itu adalah sumber awal kehidupan seorang manusia. Nah, karena dan itu dilakukan oleh seorang wanita. Nah, makanya di sini dijelasin kenapa seorang laki-laki itu nggak boleh bersikap kasar sama wanita, karena laki-laki tersebut juga awalnya berasal dari wanita. Dia berasal dari wanita. Kelahiran itu kan nggak mudah. Butuh waktu 9 bulan. Bahkan kalau saya baca tuh ada beberapa wanita Asia di Jepang dan Taiwan itu melahirkan 10 bulan. Nah, itu hebat banget tuh. Mereka 9 bulan itu berbawa juga. Nah, itu. Dan ini juga dijelasin tunggu dulu. kalau kita laki-laki pengen kayak apa ya, ketika wanita berbuat salah, janganlah laki-laki bersikap kasar, bahkan bukan bersikap ngomong kasar, berperilaku kasar, ya goblok banget sih kamu hobi masak, jangan kayak gitu, harusnya bersikap lembut. Setuju. Karena nanti wanita tersebut akan melahirkan seorang anak yang akan melanjutkan apa namanya, siklus kehidupan umat manusia di bumi. Gitu. Itu menurut perspektif dari kontemporer. Oke. Yang pertama udah masalah penciptaan perempuan, kita masuk ke materi kedua, tugas dan tanggung jawab suami atau dan istri. Nah, ini ada hadisnya juga, langsung saja saya bacakan. Diceritakan kepada kami oleh Abdan, diberitahukan kepada kami oleh Abdullah, diberitakan kepada kami oleh Musa bin Uqbah dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Nah, saya mau nanya lagi sama sahabat lagi nih. Boleh. Maksudnya apa ini? Tadi kan dari sahabat Ais nih, yang lain dong. Iya, lu mah nggak dengerin lagian. Ya, yang lain aja. Orang lah, kan perempuan jadi tenaga kerjanya. Jadi gini, kenapa perempuan yang jadi sasaran? Karena perempuan itu, jadi ada risetnya, perempuan itu lebih telaten dan lebih baik dalam pekerjaan yang kayak apa ya, detail gitu. Mereka tuh lebih bisa memenuhi target daripada laki-laki yang menjalankannya gitu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fashion khususnya nih, biasanya mereka tuh kan ada gudang yang dimana dia tuh membuat baju-bajunya secara massal gitu kan. Nah, biasanya itu perusahaan gitu biasanya CV, perusahaan informal lah. Nah, banyak dari teman-teman perempuan, teman-teman guru perempuan di lingkup perusahaan informal kayak gitu, itu biasanya nggak dapat hak-hak mereka, mulai dari upah yang layak mereka nggak dapat gitu kan. Terus juga kenyamanan, apalagi hal-hal kayak cuti, masalah soal haid dan juga kehamilan pun mereka nggak akan dapat gitu. Jadi lebih parahnya lagi adalah karena mereka target gitu kan, ketika emang ada ketika mereka ngebuat satu baju minimal 1 hari harus 70. Misalkan mereka cuti karena hamil 3 hari, jadi dikaliin aja per hari itu mereka harus tetap dihitung masuk. Jadi mereka bakalan pas masuk setelah dari cuti hamil, mereka harus ngebuat segitu banyaknya baju gitu kan. Nah, itu yang disebut sebagai perbudakan modern gitu kan. Nah, itu makanya hal-hal lingkungan kayak gitu yang sangat diperjuangkan banget
sama teman-teman buruh perempuan di Indonesia gitu, karena sekali lagi nggak ada serikat buruh Indonesia di Indonesia, itu yang gue tahu dari mereka gitu kan. Dan ternyata emang nggak ada, cuma ada serikat buruh yang general gitu. Itu kalau menurut gue jadi emang rada sedikit susah dan perjalanannya masih panjang gitu sih kalau menurut gue. Kayak halnya lu kayak halnya kita harus pakai masker wajib kemana-mana, itu kan buat mensosialisasikan hal kayak gitu kan nggak bisa langsung gitu kan, butuh support dari sana sini segala macam gitu kan. Dan kalau kita misalkan pingin mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, sulit kalau kita nggak dapat dukungan dari pemerintah gitu. Jadi dari hal yang gue tahu, gue pernah dengar podcast dari Gelzapnya orang UI, dia ngundang salah satu dari Komnas Perempuan itu, katanya mereka ini udah buat segala cara lah buat edukasi soal kesetaraan gender segala macam, cuma percuma itu semua karena ya mereka juga nggak didukung sama pemerintah gitu. Dan itu yang membuat perempuan bakalan memiliki perjalanan yang panjang buat mendapatkan kemerdekaan mereka sih kalau gue gitu. Makanya penting buat kita laki-laki buat mengetahui hal-hal kayak gini gitu, agar kita bisa membantu teman-teman perempuan juga gitu. Itu sih mungkin sekian ya, karena gue juga Waalaikumsalam. Pin maghrib juga, pin sholat gitu ya. Inti pesan yang gue pengen sampaikan ke teman-teman ini aja sih, ini adalah konsep dari Adice yang di dalam buku ini, konsep feminis yang dia jelaskan gitu ya. Perlakuan ini ke semua manusia sih menurut gue, mau dia perempuan laki-laki siapapun itu, perlakuan selayaknya seperti manusia. Itu aja sih, sekian dari gue, Ricky Haryanto. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi ya. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen kayak Ricky Subhanahu wa ta'ala gitu. Saya dikasih jawaban dari sahabat Ricky menjelaskan tentang pengarang feminis ya, yang ditulis oleh Adice pengalamannya Adice tersebut. Bahwasanya yang ditangkap sekarang, kita sebagai laki-laki, kaum laki-laki itu janganlah memandang wanita itu di sebelah mata. Kita itu sama, yang membedakan adalah iman dan takwa. Mungkin di dalam ini jika ada salah kata dari moderator ataupun pemateri, bila nanti dilanjutin lagi di sesi 2 itu akan dibawakan. Ini ada diskusinya enggak? Ada. Sholat dulu lah. Kita break dulu Bagi menjalankan. Minimal 15 menit ya. Gimana? Black. Ini pemateri kedua udah di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Nah, pada sesi kedua kali ini masih dalam rangka Hari Perempuan Internasional ya, International Women's Day. Kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan review buku ya dari sahabat Ricky, review buku yang berjudul Feminis Manifesto karyanya Chimamanda Ngozi Adichie. Yang kemarin kita sudah simak lah bahwa feminisme ini bicara juga bukan hanya bicara soal perempuan doang, tapi bicara soal gender terlepas dari laki atau perempuan dan semacamnya. Pas secara general kemarin kita buka, dan pada sesi kali ini kita akan lebih menekankan pada kajian gender dari perspektif pada istilahnya ajaran Islam lah, ajaran Islam yang fundamental atau bisa dikatakan Al-Quran dan Hadis, karena memang sejauh ini kan di masyarakat kita khususnya yang memang cenderung sudah mengarah ke liberalisme gitu kan, jadi masih bias ketika kita
membahas soal kajian setara gender dan semacamnya, dari sisi-sisi agama tuh kadang suka dilupakan gitu kan. Bahkan terkadang anggapan orang-orang di luar sana juga bahwa gender itu bahwa kayak agama gitu tidak setara gender gitu. Berarti masih menekankan dominasi laki-laki di perempuan gitu kan. Semua atau malah dijelaskan gitu teman-teman. Nah, nanti yang akan jadi materi sekiranya akan membahas terkait dengan setara gender di perspektif Al-Quran dan hadis, yang ibaratnya akan memberikan pandangan baru lah bahwa agama juga tidak mengajarkan terkait dengan syariat aja, tapi juga mengajarkan soal kesetaraan, kesalingan antara perempuan dan laki-laki. Dan untuk sesi pertama ini kita akan mengupas terkait dengan kesetaraan gender dari perspektif hadis ya, yang akan disampaikan oleh sahabat Maulana. Waktu dan tempat, kami persilakan. Ya. Sebut. Nah, ada link bab mana link bab ya? Oh jangan lupa buat yang belum ke Komi nih, cobain nih kebab nih. Ini kebabnya isinya bukan kaleng-kaleng nih, karena susah kalau makan isinya kaleng. S3 marketing. Kalau kalian besok datang ke Komi, pesan aja nih kebabnya, cuman berapa? Cebannya 5.000.